Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, obrolan pagi ini kembali hadir lagi ya untuk kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Indah. Untuk tema kita hari ini adalah kenapa nyanyi. Ini kan otomatis banyak sekali nih, terutama untuk para orang tua yang mungkin anaknya punya hobi nyanyi ataukah hobi seni yang lain. Mungkin ada yang support, ada yang tidak. Nah, sebenarnya kan ini hal-hal yang memang benar-benar positif ya Indah ya. Kalau memang itu kehendak dari sang anak, alangkah baiknya disupport, tapi tetap diarahkan. Seperti misalnya nyanyi atau juga main musik. Oh, main musik ini yang bagusnya atau yang bagian seperti ini. Atau jika perlu juga disekolahkan musik gitu ya. Jadi dari segi pendidikannya dapat, sekolah pengetahuan musik juga bagus gitu. Nah, kalau Indah sendiri, Indah, ini bisa nyanyinya memang didikan dari sang papa sebagai guru private. Atau Indah dulu sempat juga seperti bimbel, sekolah musik? Enggak sih, aku tuh mungkin karena sudah terbiasa dengerin papa aku nyanyi dari kecil. Jadi aku belajar sendiri. Tapi papaku tuh sempat cobain ngajarin yang ada berantem. Emang nggak cocok. Kamu tuh kayak gini dong, kamu tuh kayak gini dong. Tapi ya emang karena anak ya tetap aja nggak mau kayak gitu, nggak kayak gitu. Aku dengerin nggak kayak gitu, jadi berantem. Akhirnya papaku nyerah. Udah kamu belajar sendiri aja. Itu sering terjadi ya? Sering. Kalau seandainya itu guru les vokal yang ngomong pasti kita dengerin. Tapi entah kenapa kalau orang tua yang ngomong pasti ada aja perdebatan. Ini di mana-mana terjadi. Bener. Itu benar banget. Soalnya aku juga dulu sempat coba ikut bimbel. Diajakin sama teman, ayo bimbel vokal Indah. Yang ada aku tuh nggak jadi diri aku. Maksudnya tuh kalau aku tuh bernyanyi, menurut aku ya, nyanyi tuh ya emang dari hati aku. Aku tuh senang bernyanyi. Aku nggak mau dibatasi dengan adanya teknik, dengan adanya. Walaupun sebenarnya untuk sekarang nih aku sadar sangat sadar itu. Kalau teknik bernyanyi dan apa segala macam yang berhubungan dengan bimbel yang diajarin sama guru vokal itu emang sangat-sangat dibutuhkan saat ini untuk jadi bekal modal gitu. Sebenarnya kayak teknik pernafasannya, teknik apanya, ngambil nada tinggi, ngambil nada rendahnya kayak gimana. Sebenarnya itu butuh, cuman dulu itu aku tuh pembangkang emang dasarnya. Sebagai anak tertua gitu. Yang keras kepala ini. Jadi akhirnya nggak jadi ikut bimbel karena aku nggak ngerasa saat itu aku nggak jadi diri aku. Nah kalau kita flashback dari awal dulu, dari semenjak Indah kecil, kenapa harus nyanyi tema kita hari ini? Kita balik lagi ke tema Indah. Kenapa harus nyanyi? Padahal kan seni yang lain kan banyak nih. Seperti tari. Di Padang kan juga sangat kental sekali dengan tradisi tari menarinya. Tari piring. Aku juga dulu penari loh. Aku ikut sanggar. Nah, ini kan sempat sanggar. Kenapa tetap balik lagi ke nyanyi ini? Karena saat itu dibutuhkan tuh emang penyanyi. Dan yang kedua, nari piring. Ini banyak orang yang nggak tahu sih. Sebenarnya kita yang nari piring itu, yang nginjak piring itu kadang luka-luka. Itu sakit, men. Sakit banget. Pernah kejadian berarti itu? Sering. Tiap nginjak tuh pasti ada luka. Ya di depan secara kita profesional harus tetap senyum terus. Nggak apa-apa. Mau luka-luka, mau berdarah juga kaki tuh ya. Di belakang panggung baru ngerengek nangis. Ya Allah, kakiku ya Allah. Demi mempertahankan tradisi budaya gitu. Berarti Indah ini dulu sempat jadi seorang anak sanggar tari gitu. Itu memang hobi juga kah? Hobi. Atau dari orang tua? Enggak ada dari orang tua. Aku tuh seperti yang aku bilang tadi, dari orang tua tuh dia tidak melarang, tapi dia tidak terlalu mendorong aku untuk di sana gitu. Masih mama tuh berpikirannya karena mau jadi apa sih? Kalau jadi penyanyi sampai umur berapa sih gitu kan. Balik lagi ke akunya, ya aku yakinin ya. Aku senangnya di sini. Aku punya keyakinan untuk nyanyi itu ya di sini. Aku pengen punya kemampuan. Aku hidup cuma sekali, kenapa enggak aku coba? Benar-benar, gitu kan? betul. Ya udah ada di sini. Apalagi zaman sekarang kan teknologi luar biasa. Benar. Dari cover YouTube juga bisa, semua juga bisa. Di sosial media bisa berkarya di mana saja. Kalau dulu kan harus publish, kirim ke label segala macam. Recordingnya ngambil berkali-kali, berbulan-bulan. Betul sekali. Kalau sekarang sekali tag selesai. Di kamar kosan pun bermodalkan laptop dan juga mikrofon udah bisa. Iya. Tinggal di share. Ajakin kambing nyanyi juga bisa. Udah bisa. Udah banyak loh sekarang orang yang tanpa sengaja tiba-tiba jadi seorang penyanyi. Bisa.
Oke. Makanya dari situ sih mama mulai kayak ya udah sih kamu jalanin aja apa yang kamu mau untuk saat ini. Oke, tapi tetap kata-kata sang papa tadi juga dong ya, Tetap. menjadi seorang yang bertanggung jawab gitu. Benar. Tetap apa yang dipilih saat ini. Bener, biar nggak Oke. pelimpan. Betul. Soalnya dulu mau sekolah musik dulu itu Mm-mm. masa-masa SMA, apa istilahnya labil ya dulu ya, Mm-mm. puber. Oh, oke. Bingung mau ikut kemana. Sebenarnya kalau menurutin hati ya sebenarnya ikut sekolah musik. Tapi karena dalam hati aduh pengen banggain mama juga, ambillah kuliah Oke, yang lain. kuliah. Kalau kuliah jurusan apa kemarin dah? Aku ambil ekonomi dulu. Oh, ekonomi. Cuman sempat cabut dari ekonomi, ambil hukum. Setahun ekonomi karena akuntansi kan waktu itu. Oke, hitung-hitungan tetap ya. Sakit kepala kan. Udah dihukum aja, akhirnya dihukum. Oke, berarti selesai dihukum nih. Iya. Berarti ada enaknya juga dong jadi seorang penyanyi yang tahu dengan hukum. Jadi kalau kita mau publish sesuatu enak nih. Agak hati-hati. Agak hati-hati. Juga kita tahu nih, oh ini hak saya yang seperti ini nih. Iya, KUHP ini segala KUHP macam. benar-benar. Jadi kalau saya posting tentang karya saya, ada orang yang mencurinya, saya bisa pakai pasal ini nih. Iya, hak cipta kita. Hak cipta, betul sekali. Nah, kalau untuk zaman dulu, awal pertama kali ikut festival, ini lagu apa nah? Lagi genre pop kah atau Minang? Pop. Iya. Oke. Aku ikut ini waktu itu SMA itu perdana festival yang maksudnya di kategori dewasa ya. Itu tuh di kayak ada di stasiun radio gitu. Festivalnya se-Indonesia. Nah, aku wakilin daerahku. Oke, bintang ya. Iya, bintang. Oke, perwakilan berarti dari Provinsi Sumatera Barat. Iya. Oh, oke, luar biasa sekali berarti ini dong Indah. Nah, tapi kalau untuk festival pertama kali bukan dari SMA dong, dari kecil sudah ikut Iya, itu paling antar daerah. Oke. Antar daerah sama dulu tuh zaman SD tuh olimpiade. Oh, pelajar gitu. Iya, pelajar. Oke, untuk nasional atau nasional Oke, oke. Nah, berarti untuk festival pertama kali daripada saat SD itu. Yang nasional ya cuman SD tuh. Tapi selebihnya di daerah udah sering. Sering. Festival pertama kali. Ingat nggak lagu apa Nina? Ada. Ampun Mande. Ampun Mande. Itu lagu daerah sih. Oh, oke. Ampunkan denai. Itu. Oh, beda ya? Dan susun jari. Oh, oke. Nanti kepala. Berarti dari awal festival itu lagu daerah, Iya. terus sampai SMA mulai ikut pop segala macam. Nah, ini kan otomatis antara lagu daerah sama lagu pop kan berbeda jauh, Beda. apalagi lagu Minang ya. Cengkok-cengkok ciri khasnya itu, terus juga nadanya cenderung tinggi gitu. Iya. Nah, cara Indah untuk otomatis takut terbawa nih antara menyanyikan lagu daerah, lagu Minang ke lagu pop. Aku sih personally nggak ada masalah dengan itu. Maksudnya mau lagu dangdut, Melayu, itu kan semua beda tuh. Betul, betul. Aku terabas aja. Oke. Maksudnya ya kalau lagu pop ya kita ya inisiatif dari akunya sendiri. Ya aku nggak akan bawain yang namanya cekok-cekok Minangnya. Oke. Kalau di Minang ya kita mulai lagi meraba-raba lagi tekniknya lagi, coba lagi, gitu-gitu aja sih kalau aku. Nggak terlalu apa mikirin gue takut nih kebawa. Tapi alhamdulillah ya nggak pernah kebawa sih. Oke, berarti emang bisa mengatur itu. Mungkin kalau sebelum event juga ya latihan dulu. Latihan dulu, cek-cek dulu ini ke bawah nggak ya lagu Minangnya, atau ke bawah nggak cengkok dangdut atau apa gamat atau apa lagi Melayu. Latihan-latihan aja sih, nggak ada yang lain. Oke, nah sebagai seorang penyanyi, kesulitan apa nih yang dihadapin sebagai seorang penyanyi? Mulai dari ya diri sendiri, terus juga ke eksternal dari luar diri Indah. Kalau eksternal sih lebih kayak orang mandangnya penyanyi sampai mana sih? Aku sempat ya namanya overthinking ya, namanya perempuan juga ya guys ya, overthinking. Iya sempat mikir, apalagi di umur aku yang segini, anjir aku penyanyi siapa ya yang mau sama gue? Siapa yang mau nikah nih sama gue nih? Gitu kan? Bisa dipublis? Gak ada, gak ada. Jomblo guys. Oh jomblo. Oke jomblo tapi tetap ya Apa? ada ke seseorang kah tujuannya? Oke, kita lanjutkan lagi obrolan tadi, boleh? Iya, itu gitu. Mikirnya tuh lebih kayak ke masyarakatnya, orang-orang pasti mandangnya, aku takut orang-orang mandangnya sebelah. Padahal yang kita jalani ya bukan hal-hal yang buruk. Menurut aku itu tuh hal yang sangat-sangat aku senangi, toh ini juga profesi. Benar. Oh, berarti kurang lebih sama seperti musisi zaman dulu ya? Begitu misalnya anaknya ingin jadi seorang musisi, terus ataupun juga
datang ke rumah calon mertua, pekerjaannya apa? Nyanyi. Musisi, nyanyi, anak band. Wah, Anak band. mau jadi apa? Mau sampai Nah, kapan gitu. mindset itu masih tetap ada. sampai sekarang Indah rasain itu ya. Masih. Oke. Nah, Karena ya itulah, karena lingkungannya orang-orang ya kita seperti yang kita tahu ya, orang pasti memandang sebelah mata penyanyi, kecuali lu emang bintang banget gitu. Oke. Nah, tapi kan setelah Indah sukses nih ke nasional, perwakilan Sumatera Barat waktu pada saat zaman SMA, terus pada saat SD juga. Ini kan juga sudah satu pembuktian nih. Sebenarnya iya, cuman emang balik lagi keberuntungan kita sebagai seorang musisi. Emang untuk jadi seorang musisi itu nggak gampang, butuh perjuangan. Contohnya aja Ahmad Dhani, yang lain-lain itu kan banyak banget tuh perjuangannya tuh. Dan balik lagi itu adalah faktor keberuntungan. Kalau kita nggak kreatif, kalau kita cuman ya, kalau kayak aku nih nyanyi lagu orang, nggak ada pikiran untuk bikin lagu segala macam, ya lu bakalan stuck di situ-situ aja. Oke, musisi zaman sekarang juga masih tetap mereka berkreativitas terus ya, Harus untuk berkreativitas. mempertahankan adanya misalnya seperti seorang penyanyi, eksistensi mereka harus tetap. Apalagi zaman sekarang kan cover-cover YouTube Sangat luar biasa, gampang, iya. sangat gampang dan juga persaingannya luar biasa juga dong. Sangat luar biasa juga. Bahkan penyanyi asli bisa kalah sama penyanyi cover Bener. di YouTube itu. Bener. Oke deh, Indah, kita break lagi nih Indah. Dan untuk Anda pemirsa Opini jangan kemana-mana ya. Indah masih akan bercerita tentang perjalanan dia sebagai seorang penyanyi. Tetap setia di obrolan pagi ini.